Oke, Aman. Udah. Oke. Ya, baik rekan-rekan media, selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya, atas atensinya ya. Saya Jainuddin SH ya dari kantor hukum Jainuddin and Partner serta tim dan ini klien saya Bang Reza Albanjari atau biasa disebut dengan Ustadz Wacau ya. Jadi pada malam hari ini ya pada prinsipnya kita ingin memberikan somasi terbuka ya terhadap komedian berinisial DM ya yang diduga telah melakukan pencemaran ataupun ujaran kebencian terhadap klien saya ya Bang Reza Albanjari atau Ustadz Bruce Lee yang dilakukan dalam live sebuah media sosial ya yang intinya saudara DM ini merasa keberatan dengan VP yang diupload ya terkait Bang Ustadz dengan rekannya Bang Ginanjar. Mungkin untuk lebih realnya mungkin Bang Ustadz silahkan dijelaskan. Terima kasih. Ya, baik teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait kenapa jadi saya bisa seperti ini memang udah saya sungguh sangat tidak terima banget ini Om, karena dia ini masuk rumah orang tiba-tiba bernarasi seperti itu, sampai-sampai saya dibilang tidak ada akhlaknya, sampai saya dibilang tidak ada adabnya, sampai-sampai bahkan saya dibilang mengasih air dia, tukang ngasih air dia, minum dia Om. Ini sungguh fitnah banget Pak, pencemaran nama baik banget gitu. Sedangkan saya aja juga nggak terlalu dekat banget gitu sama beliau Om. Kenapa dia ngomong seperti itu gitu? Saya sampai dibilang seperti ini Om, Ustadz ini nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Itu Ginanjar 4 sekawan, kenapa bangkunya ditarik? Padahal itu Om, ini sebelum saya masuk panggung itu kan memang ada skenario saya dulu berdua sama Om Ginanjar. Saya juga ya udah saya setting Pak itu Pak. Ini saya settingnya seperti ini Om Ginanjar, nanti pada seketika Om Ginanjar mau ngucapin salam, nanti Om Ginanjar pura-pura duduk ya gitu. Nanti Om ini pura-pura jatuh buat menghibur jamaah aja Om gitu, seperti itu. Nah ini udah settingan saya di panggung Om. Tapi kenapa Daus Mini ngebilang saya ngenarik bangku itu nggak ada akhlak lah, nggak ada adab lah. Menurut saya pribadi, kalau Bang Daus Mini tidak suka sama saya Om, benci sama saya, yang ngomong Pak 4 mata gitu, ngomong terus terang sama saya. Kalau dia nggak suka sama saya, jangan di sosial media, itu kan lagi live Pak, ditonton banyak orang gitu. Ya Allah, makanya saya ini sungguh sangat tidak terima juga sebenarnya dia bernarasi seperti itu. Ya saya berharap ada etikat baik lah untuk klarifikasi buat Daus ini Om, gitu sih menurut saya. Oke, Pak Ustadz, artinya sebelum terjadi itu sudah ada perjanjian istilahnya sama Bang Ginanjar tuh gimmick di panggung lah ya? Iya betul, udah ada seling TikTok, skenario itu udah ada perjanjian. Sudah Ginanjar, dibicarakan ya, maksudnya? Sudah dibicarakan. Bukan sekonyong-konyong sengaja. Iya gitu. bukan saya sengaja. Saya juga punya akhlak juga. Tiba-tiba orang tua duduk, saya tarik bangkunya, itu memang benar-benar gak ada akhlak. Cuman di video ini saya nggak narik bangku, memang Ginanjar duduk blek langsung jatuh. Udah skenario dia, saya udah ngomong sama Ginanjar seperti itu gitu. Cuman nih anak, aduh nggak tahu niat dia apaan gitu, memang mau nyari masalah kali. Tapi sebelumnya sebelum si DM ini live di TikTok itu apakah sudah klarifikasi kok Ustadz begitu atau gimana gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada klarifikasi sama sekali. Bahkan nomor saya pun diblokir sama dia Om. Setelah itu nomor saya diblokir, berarti kan menandakan sesuatu gitu Pak. Oke, kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya ngelihatnya ini modusnya ke arah mana sih sebenarnya si DM ini sampai tiba-tiba ngangkat masalah ini gitu? Memang sih banyak juga sih Om teman-teman pelawak atau komedi gitu Pak. Saya ini kan memang berdakwah, ya memang permintaan penitia Om. Kalau nya Ustadz Bruce Lee saya mau minta artis dong katanya. Ya saya bawa teman-teman artis satu gitu. Ya mungkin gara-gara aneh atau ngajak Ginanjar ada kecemburuan sosial atau gimana begitu Om. Ya wallahu alam lah intinya. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau dia nggak suka sama saya gitu, ya terus terang 4 mata kan baik Pak begitu, ngobrol terus terang.
jangan digumpur-gumpurin Om di sosial media, itu kan banyak banget ditonton orang Om. Ya, apalagi yang ngomong public figure lagi Pak. Aduh. Jadi semenjak yang dia bernarasi seperti itu Pak, imbasnya ke saya luar biasa Om. Ada yang nge-DM saya, wah Ustadz nggak ada halal, ada juga yang mencaci maki saya Pak. Gara-gara ini nih yang satu ini bernarasi seperti itu Pak. Makanya intinya saya ya sungguh nggak terima sama sekali gitu. Tapi setelah kejadian itu dari Pak Ustadz sendiri ada kerugian nggak sih, maksudnya apakah karena hal itu jadinya tidak job-job yang masuk Betul. akhirnya di cancel atau gimana? Ya betul. Jadi setelah kejadian ini kan kejadian baru nih. Oh. Cuman kayaknya imbasnya nih luar biasa setelah dia ngomong seperti itu. Ngatain anak, aduh Ustadz nggak ada akhlak sama sekali, nggak ada adab. Antum kalau dakwah aja, kalau ngelawak aja. Dia nggak tahu Om, yang anak update ke TikTok itu cuman hanya potongan video saja gitu Om. Saya banyak sebenarnya kalau di video saya ceramah 1 jam itu banyak dalil hadis Al-Quran yang saya bacakan. Tapi anak ngupdate ke TikTok itu yang canda-candaan aja gitu untuk menghibur umat gitu. Jadi yang candaan ini aneh upload, ya itulah yang Mungkin perlu dia. didengarkan juga tuh Ustadz yang di TikTok itu. Oh iya Kalau benar. ada ini. Yang ini dia ada nih teman-teman. Dia bilang saya Oh, bilang sempat direkam sama Ustadz. saya Rekaman, sempat rekamannya. merekam. Dia bilang saya ini Gedein tukang aja. ini Pak. Saya ini tukang membawain minuman dia Pak. Jadi ibaratnya kan kayak babu Babu dia lah, ya. iya. Kayak babu Gitu. itu parah banget udah. Iya Pak. Gedein Gila nih. gitu Pak. agak depan. Volumenya digedein kita. Udah kencang Pak. Tuh. Nih. Tuh, tukang layanin saya minum Pak. Masih banyak. Oh, Ini lagi Pak. Nih. Saya dekat. Nih Pak. Nih, ngatain saya nih Pak. Tuh, biji meletik ngatain saya Pak. Biji meletik katanya. Katanya Ustadz Al-Banjari apaan lu? Biji meletik katanya. Jadi begitu Pak. dari Bang Jenudin. Ini dia masuk room orang. Jadi orang-orang yang di room itu pada nyerang saya Pak. Ya memang benar nggak ada akhlaknya. Saya masih banyak Pak, video poolnya ada. Ini cuma sebatas potongan aja. Jadi yang di room itu kan banyak tuh Pak. Pada nyerang saya semua gara-gara ini artis DM ini bernarasi seperti itu gitu Pak. Jadi ini sangat-sangat, aduh ya Allah, sangat-sangat mencemarkan nama saya lah gitu Pak. Bang Jai, untuk ini udah masuk pasal dan ada pasalnya nggak sih, Bang Jai? Ya jelas ini bisa masuk ke pasal 27 ya ayat 3 Undang-Undang ITE terkait ujaran kebencian ya. Karena di sini jelas dibahas terkait ustadz. Ustadz itu masuk dalam golongan juga ya. Selain itu juga pencemaran lain bahwa masa lalu beliau itu diungkap ya. Jadi seolah-olah beliau seperti babu lah. Padahal saat ini beliau dalam posisi sebagai ustadz ya, itu perlu diingat. Paling tidak kan itu harus dihargai predikatnya gitu. Dan itu saudara DM ini mencoba menjelek-jelekan ya dengan cara apapun, bahkan katanya saya aja pelawak punya adab, artinya kok ente sebagai ustadz enggak. Itu kan narasinya gitu loh. Bahkan di ujungnya katanya dikatakan ustadz apa itu biji meletek katanya kan. Dan yang fakta yang sudah merugikan itu di room itu akhirnya menghujat ustadz semua. Iya betul. Seperti orang itu. yang di room Iya, di room itu gitu narasinya bahwa wah kurang ajar tuh ustadz tuh belagu segala macam. Itu udah jelas gitu loh, bahwa ujaran kebencian pun masuk di sana. Gitu loh, menggiring opini agar publik menjas ini ustadz nggak benar gitu loh. Seperti itu gitu loh. Dan dampak kerugiannya materi jelas ya, imaterial jelas. Nama baik beliau dicemarkan dan juga job dakwah pasti berkurang. Orang juga mau undang beliau jadi mikir seperti itu kan. Nah ini forum ini kita minta gitu loh, saudara Ustadz saudara DM ini untuk beritikat baik ya, untuk memberikan klarifikasi, permintaan maaf secara langsung
dan melalui media seperti itu ya. Dan kita beri waktu ya 2 kali 24 jam. Apabila tidak, saya akan kirim somasi tertulis. Dan bila tidak ada itikat baik buat merespon ya bisa kita lakukan langkah hukum buat melaporkan terkait kasus ini ke pihak kepolisian. Untuk ancaman hukumannya sendiri berapa tahun? Ini bisa 6 tahun penjara terkait ujaran kebencian. Apakah UIT nanti masuknya. Undang-undang ITE. berarti apakah nantinya dari Ustadz sendiri meminta untuk seperti ganti rugi gitu juga, Bang? Karena kan ini kan secara tidak langsung kan secara imaterial segala macam pasti jobnya juga kan tadi sempat Iya, dikatakan berkurang. Apakah nanti juga menggantikan secara nominal juga atau gimana nih, Bang? Saat ini ya sudah berdiskusi sama Ustadz masih berbaik hati, masih bermurah hati, tarik omongan itu, klarifikasi di media, meminta maaf secara langsung dan juga di media seperti itu ya. Harus ketemu. Betul, kalau bila perlu dia ketemu dengan kita, berminta maaf secara langsung di media, undang media seperti itu kan. Jadi kita tidak ribet, yang penting ini orang mau bertikat baik gitu seperti itu. Ya Bang, kalau dari Pak Ustadz sendiri, intinya Daus ini hanya berdasarkan video potongan itu ya? Iya. Tidak berada di lokasi pada saat itu? Untuk dari DM sendiri, jadi Iya, berkomentarnya hanya Iya, karena dari video itu di doang. dalam video itu. Iya. Karena melihat video Karena itu melihat video itu baru dia berkomen baru seperti dia itu. berkomentar. Padahal dia tidak tahu Tidak tahu aslinya kronologi asli Iya, dari iya, lapangan. iya Iya. betul. Dia nggak tahu kronologi aslinya. Tapi apakah dari mohon maaf, dari Bang Ginanjar sendiri juga sudah sempat ditanyakan ke Daus atau gimana? Kalau Bang Ginanjar tadi juga saya udah sempat WA-WAan juga ini. Nggak ada jadi masalah, mafi muskilah. Kalau Bang Ginanjar orangnya beliau fan-fan aja, nggak jadi masalah. Yang jadi pertanyaan, Bang Ginanjar aja nggak jadi masalah, kenapa DM ini yang mempermasalahkan gitu? Gitu doang. Karena itu real, memang dalam video itu settingan kami berdua sebelum ke atas panggung gitu. Jadi begitu. Oke Jadi, Bang, terakhir Ya. Pak Ustadz, kalau memang kayak tadi kan di video juga ada di forum itu sempat coba Pak Ustadznya naik gitu kan, sempat Iya. diajak untuk mengklarifikasi Iya. di situ. ya itu dia. Kalau dari Pak Ustadz sendiri sebenarnya apa sih yang mau disampaikan buat DM sendiri? Ya itu tadi yang saya bilang, juga udah diomongin sama lawyer. Saya pengen DM itu minta maaf ya, bikin video narasi minta maaf, klarifikasi, tapi bukan hanya sekedar itu aja. Nanti kita memang harus ketemu juga sih sebenarnya. Kalau memang nggak ketemu, saya juga kayaknya percuma juga seperti ini Om kalau nggak ketemu itu. Memang harus ketemu dia, karena apa sih mau dia apa gitu. ya ini maksud Iya. permintaan maaf secara langsung itu ketemu. Iya, bisa-bisanya ngomong seperti ini di room gitu. Ini dampaknya luar biasa Om. Jadwal saya juga berkurang, orang yang mau ngundang juga, buat apa ngundang Ustadz Brusli, katanya katanya ini orangnya seperti ini. Jadi kan ibaratnya menghilangkan jadwal kita juga. Dan forum yang dia live itu forum apa sih, Ustadz? Itu sebenarnya forum lagi viral ini Pak, forum Ba'alawi itu. Nasab Ba'alawi sama ya biasalah tesis Kiai Imad gitu kan, nasab Ba'alawi ini memang lagi guncelang lah gitu. Jadi kalau ana sih nggak ngikutin lah yang begitu-begitu. Yang penting kan buat apa mikirin nasab orang ya Pak. Saya sih mikirin nasib saya aja sebenarnya Om ya kan. Iya. Ngapain ikut-ikutin, Ya, saya sih artinya- netral. Ya artinya justru di dalam forum itu bahkan mungkin banyak ulama-ulama juga Iya, yang ada kan gitu. jadi begini Pak, di dalam room itu ada banyak para ustadz, para kiai, para ulama, para agus juga, termasuk ini si DM ini muhibin kepada ahlul bait gitu. Saya juga sebenarnya muhibin juga kepada habaib gitu. Begitu saya datang kan muncul tuh nama saya Ustadz Brusli di bawah. Nah langsung dia bernarasi ini si DM ini, itu di bawah ada Ustadz Brusli, jangan percaya bla 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 ya, yang tadi tuh narasinya si DM ini Pak. Nah dari sebagian mungkin yang ada di dalam forum itu, maksudnya ya ulama-ulama juga yang ada di situ, ngasih tanggapan nggak sih, Ustaz? Malah nyerang ke Itu, saya, Oh, malah nyerang ke saya. Karena Artinya saya si- dikatakan artinya si DM ini mengajak untuk Iya, menyerang. iya, Oh. membenci aneh jadinya. Ya Allah, ada yang sampai DM juga gitu.
kacau. Ada yang ngancam-ngancam aneh juga, ada yang ngata-ngatain juga. Sampai ada buktinya ada itu Pak sini. Oke. Yang ngancam, nantangin aneh, yang ngatain aneh. Oh, udah pakai bahasa-bahasa Ragunan lah keluar gitu. Ngata-ngatain gara-gara si DM oknum ini, Pak. Makanya saya kalau nggak ada memang etikat baik ya terpaksa bikin LP sama Ya, Pak minggu Boyer. depan kita laporkan. Ya, terakhir Bang, waktu yang ditentukan Bang, maksudnya deadline untuk si DM ini untuk meminta maaf. Ya, untuk somasi terbuka ini 2 kali 24 jam dan nanti kita tindak lanjut hari Senin. Kalau tidak ada respon kita kirim surat somasi secara tertulis, kita kasih waktu 3 hari. Bila tidak ada respon juga kita buat laporan. Oh, langsung Bang Seperti itu. berarti. Iya. Berarti udah nggak main-main nih Bang ya? Iya, betul. Siap. Kita kencengin. Oke, thank you Bang. Ya. Bang.